Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan penuh sukacita, selalu sehat dan bersemangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pada pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Kita berjumpa di acara Renungan Pagi edisi 24 Juni 2024. Pagi ini kita akan membaca Amsal pasal 4 ayat 1-4 demikian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Warisan nilai. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, masih ingat Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia yang mengenalkan pendidikan anak melalui wadah tripusat pendidikan, yaitu keluarga yang diperankan oleh orang tua, sekolah yang diperankan oleh guru, dan masyarakat termasuk di dalamnya gereja. Namun pendidikan anak yang paling utama berlangsung dalam konteks keluarga yang diperankan oleh orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak, sebab Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dididik dan diasuh. Dan pewarisan nilai-nilai luhur kepada anak utamanya terjadi dalam keluarga melalui teladan orang tua. Saudara masih ingat juga pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah yang bercerita tentang warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Salomo menceritakan pengalaman hidupnya ketika masih hidup dalam keluarganya, ketika masih hidup sebagai seorang anak yang lemah di bawah pengasuhan ayah dan ibunya. Salomo bercerita masih jelas dalam ingatannya bagaimana ayah yang ia hormati mendidiknya dan mengajarinya sebagai seorang anak. Itu sebabnya ketika ia bertumbuh dewasa, bahkan menjadi seorang ayah, seorang raja, kenangan terhadap ayah begitu manis dan tetap terngiang-ngiang dalam telinganya. Nasihat ayahnya yang sangat bernas mempengaruhi hidupnya. Maka setelah Salomo belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya, dan kini ia meneruskan pengarahan itu kepada anak-anaknya. Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkan terus-menerus dari generasi ke generasi. Sebagaimana pengalaman dahulu, terutama melalui pengajaran orang tua dan teladan di rumah. Salomo jelas mengingat ayahnya berpesan, biarlah hatimu memegang perkataanku anakku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Di sini seorang ayah memberikan warisan sebagai pegangan untuk menjamin hidup anaknya. Tetapi ia mewariskan nilai hidup, yakni perkataan dan petunjuk dengan jaminan yang menghidupkan. Dari Salomo kita belajar bahwa betapa ruginya orang tua yang hanya bekerja keras menurunkan warisan harta benda kepada keturunannya. Sebab tidak ada jaminan menjanjikan kehidupan masa depan anak-anaknya akan terpelihara. Bagian ini mengajarkan bahwa warisan nilai-nilai hidup yang selaras dengan petunjuk Allah kepada anak-anak akan membentuk karakter hidupnya sebagai umat Allah yang mengandalkan Tuhan dan berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran akan memberi jaminan kehidupan bagi anak-anak. Saudara-saudaraku, apa yang kita katakan, apa yang menjadi inti nasihat kita ketika kita berkumpul dengan anak-anak ketika masih ada dalam rumah kita, akan ada waktunya anak-anak bertumbuh besar dan kemudian satu persatu akan meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Apakah yang akan menjadi kesan anak-anak ketika kelak mereka menjadi tua? Ketika kelak mereka juga harus berhadapan dengan anak-anak dan generasi selanjutnya. Apakah yang mereka ingat tentang kita?
Semoga yang mereka ingat dan pegang teguh adalah warisan nilai-nilai kehidupan yang mereka dengar bukan hanya dari mulut kita, tetapi mereka juga saksikan sehari-hari bagaimana orang tuanya menghidupi perkataan-perkataannya. Sehingga dengan bangga dan penuh syukur juga akan diwariskannya kepada anak-anaknya. Saudara-saudaraku, mumpung masih ada waktu, mari kita terus bekerja keras mewariskan nilai-nilai kehidupan dengan menyadari betapa pentingnya kepribadian anak-anak di masa kini selalu mengandalkan Tuhan. Demikianlah umat Allah dan orang percaya harus berkomitmen untuk melakukan hikmat dan petunjuk Tuhan untuk menjadi kebahagiaan dan kesukacitaan bagi anak-anaknya. Gereja dan orang tua harus memperlengkapi anak-anaknya dengan sungguh dengan pengajaran firman Tuhan dan mengembangkan dirinya menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter baik sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kepada semua orang-orang tua, kepada semua generasi masa kini, kiranya petunjuk-petunjuk Tuhan tetap akan menjadi di hati kita dan menjadi pegangan kita, sehingga berkuasa kita wariskan dari generasi ke generasi. Marilah kita menjadi pewaris nilai-nilai yang luhur bagi setiap anak-anak kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh membuka mata kami. Kami bangun dari istirahat kami masing-masing, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini terus-menerus mengingatkan kami terhadap peran kami sebagai orang tua, maupun tanggung jawab kami dari generasi ke generasi. Kiranya kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mewariskan nilai-nilai yang berharga kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam ribaan kami. Semoga kami mengajarkan mereka tentang petunjuk Tuhan, tentang perkataan-perkataan Tuhan, agar mereka memiliki jaminan akan hidup di tengah-tengah masyarakat, agar menjadi kesaksian yang hidup bagaimana mereka dididik, dibina dan diasuh di dalam keluarga yang hidup mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepada setiap generasi anak-anak pada zaman ini. Biarkanlah mereka bertumbuh menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam warisan nilai-nilai berharga yang akan menjaminkan kehidupan mereka di masa datang. Dan biarlah para orang tua, para guru, para pewaris dalam masyarakat mengabdikan hidup mereka dengan sungguh, mewariskan nilai-nilai yang berharga kepada generasi ini, agar masyarakat kami semakin dipenuhi oleh orang-orang, oleh anak-anak yang mengasihi Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba-Mu berdoa kepada segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang melaksanakan peran sebagai orang tua, biarlah Roh-Mu yang akan memampukan, supaya kami menghidupi ajaran-ajaran kami, sehingga anak-anak dengan mudah belajar melalui teladan-teladan orang tua dan pengajaran-pengajaran kami yang hidup. Tuhan memberkati semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dalam berbagai persoalan hidup mereka. Ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Berilah kekuatan kepada mereka melewati berbagai persoalan yang mereka hadapi di hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang berduka beri penghiburan. Mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan ekonomi, Tuhan tolonglah, ulurkan tangan kasih-Mu supaya mereka selalu memperoleh jalan keluar yang terbaik di dalam Engkau. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa kami jalani di dalam sukacita oleh karena anugerah Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.